I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know. Dalam ilmu fisika terdapat materi tentang tumbukan. Tumbukan sendiri dapat diartikan sebagai peristiwa dua buah benda bertemu setelah melakukan gerakan. Ketika terjadi tumbukan pasti terdapat hukum kekekalan momentum yang berlaku. Tetapi dalam peristiwa ini juga terdapat hukum kekekalan energi kinetik yang tidak selalu diberlakukan. Dalam tumbukan lenting sebagian terdapat hukum kekekalan momentum yang berlaku, tetapi tidak memerlukan hukum kekekalan energi kinetik. Dalam peristiwa tumbukan ini terdapat perubahan sebagian energi kinetik menjadi energi lainnya. Contohnya seperti energi panas dan yang lainnya. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan lanjut mengenai materi tentang tumbukan letting sebagian. Pada dasarnya, dalam jenis tumbukan ini terdapat rumus tumbukan letting sebagian. Untuk menyelesaikan contoh soal tumbukan letting sebagian yang ada, kata letting yang digunakan dalam tumbukan ini merujuk pada kedua benda yang bertumbukan tidak dapat saling menempel atau tidak dapat saling bergabung satu sama lain. Namun, yang terjadi adalah peristiwa pemantulan. Jadi, ini adalah contoh gambar proses terjadinya tumbukan letting sebagian. Dalam tumbukan letting sebagian terdapat istilah mengenai koefisien restitusi. Pengertian koefisien restitusi adalah kecepatan relatif yang misalnya berkurang karena disebabkan oleh faktor tertentu. Tumbukan letting sebagian ini adalah jenis tumbukan yang memiliki koefisien bernilai 0 lebih kecil E lebih kecil 1. Lanjut, kita masuk pada contoh soal yang pertama. Sebuah benda melakukan gerakan dengan massa 400 gram dan lajunya 8 meter per sekon. Kemudian, benda lainnya juga melakukan gerakan dengan massa 100 gram dan laju 5 meter per sekon. Kedua benda tersebut bergerak saling bertumbukan dan mendekati. Apabila kelajuan benda dengan massa 400 gram adalah 5 meter per sekon setelah bertumbukan, maka hitunglah kelajuan benda yang masanya 100 gram setelah bertumbukan. Diketahui massa benda pertama atau M1 sama dengan 400 gram sama dengan 0,4 kg. Karena dari gram kita ubah menjadi kilogram yaitu 0,4 kg. M2 dari massa benda kedua yaitu 100 gram kita ubah menjadi kilogram yaitu 0,1 kg. Lanjut, V1 sama dengan min 8 meter per sekon, V2 sama dengan 5 meter per sekon. V1 aksen sama dengan 5 meter per sekon. Tanda negatif pada V1 dan positif pada V2 menandakan arah benda berkebalikan. Lanjut, yang ditanya yaitu V2 aksen sama dengan titik-titik. Kita masukkan rumusnya terlebih dahulu yaitu M1 kali V1 tambah M2 kali V2 sama dengan M1 kali V1 aksen tambah M2 kali V2 aksen. Masukkan nilainya yaitu nilai dari M1 0,4, V1 min 8 tambah M2 0,1, V2 5 sama dengan M1 0,4, V1 aksen 5 tambah M2 0,1, V2 aksen belum diketahui, jadi kita tulis kembali V2 aksen. Kemudian 0,4 kali min 8 sama dengan 3,2 ditambah 0,1 kali 5 menjadi 0,5. Jadi 3,2 tambah 0,5 sama dengan 2 tambah 0,1 V2 aksen. 3,2 tambah 0,5 sama dengan min 2,7 sama dengan 2 tambah 0,1 V2 aksen. Min 2,7 kurang 2 sama dengan 0,1 V2 aksen. Kenapa ini min 2,7 kurang 2? Karena 2 positif pada awalnya dia berada di sebelah kanan, berpindah ruas ke sebelah kiri menjadi min 2, sehingga min 2,7 kurang 2 sama dengan min 4,7 sama dengan 0,1 V2 aksen. V2 aksen kita pindahkan dari kanan pindah ruas ke kiri menjadi
V2 aksen sama dengan min 4,7 per 0,1 sama dengan min 47 meter per sekon. Jadi, kelajuan benda yang masanya 100 gram setelah bertumbukan yaitu min 47 meter per sekon. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke contoh soal yang kedua. Oke, soalnya dua benda melakukan gerakan pada lintasan garis lurus, di mana keduanya memiliki massa yang sama dan saling mendekati. Benda satu memiliki kelajuan 5 meter per sekon dan benda dua memiliki kelajuan 10 meter per sekon. Apabila gerakan benda dua setelah bertumbukan menuju kiri dengan kelajuan 6 meter per sekon, berapakah kelajuan dan arah benda satu setelah melakukan tumbukan? Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan soal. Diketahui M1 sama dengan M, M2 sama dengan M, V1 sama dengan 5 meter per sekon, V2 sama dengan 10 meter per sekon, V2 aksen sama dengan 5 meter per sekon. Nah, ditanyakan V1 aksen dan arah benda satu. Oke, kita masuk ke penyelesaiannya. Untuk menyelesaikan contoh soal ini, dapat menggunakan rumus suku berkali momentum M1 V1 tambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen tambah M2 V2 aksen. Setelah itu M V1 tambah M V2 sama dengan M V1 aksen tambah M V2 aksen. M dalam kurung V1 tambah V2 sama dengan M dalam kurung V1 aksen tambah V2 aksen. Dalam persamaan di atas, M dihilangkan karena kedua benda memiliki massa yang sama. Maka V1 tambah V2 sama dengan V1 aksen tambah V2 aksen sama dengan 15 tambah 10 sama dengan V1 aksen tambah 6. 5 sama dengan V1 aksen tambah 6. V1 aksen sama dengan 5 dikurang 6. V1 aksen sama dengan 1 meter per sekon. Tanda negatif dalam V1 aksen tersebut menunjukkan bahwa arah benda satu dalam melakukan gerakan berkebalikan dengan benda dua, maka benda satu memiliki arah gerakan ke kanan karena benda dua bergerak ke arah kiri. Jadi benda satu memiliki kelajuan setelah tumbukan yaitu 1 meter per